teman-teman semua, kembali lagi di Blast Channel. Hari ini saya bersama dengan Mr. Aan yang ganteng. Nah, ini ya anaknya udah usia pira mas ini mas? 2,5 bulan. Hah? 2,5 bulan. Cepet juga ya, nggak berasa ya. Nggak kerasa. Bentar lagi Anam nih, Anam masih 5 bulan, anak Oh, kedua. Ya. anak kedua ya. Makanya dia sudah pulang Pak, pulang dari Pontianak, saya yang dalam kota dulu ya. Wes, bariki sing luar pulau sopo, dah ngerti ya teman-teman. Akhirnya kita juga kepengen update, jadi ini kayaknya sudah tayang vlog pertama belum? Sudah. Yang waktu awal pengerjaan sudah ya mas? Sudah. Ya? Nah, mungkin teman-teman nanti sama Noval sama Norma ya, tolong ditampilin lagi kondisi waktu kolam awal dan kita waktu ngosongin ikannya. Nah intinya kolam ini nih memang waktu saya dipanggil ke sini itu kondisinya sangat-sangat tidak layak sekali. Secara filtrasi salah, secara sistem salah, secara kolamnya juga salah. Dan yang lebih parah lagi, bawahnya ada under gravelnya, tapi under gravel yang sangat tidak layak. Nah, pesannya adalah begini teman-teman, kalau memang teman-teman ini ibaratnya tidak menguasai sistem under gravel dan batu-batuan yang natural, mending saran saya nggak usah. Iya Mas Aan, karena Ya, kan betul. Ini pun waktu saya di awal, saya tanyain Pak mau ada under gravelnya lagi nggak? Kalau ada gimana? Saya kasih pertimbangan. Kalau ada nanti sistemnya begini, kolamnya Beda. makin pendek, makin sempit dan RAB-nya juga makin tinggi. Ya. Waktunya buatnya juga butuhnya Betul. lebih lama. Akhirnya kita hilangkan. Karena ya sekali lagi kolam ini lebih cocok memang tanpa sistem under gravel. Soalnya gede gitu. ya. Ya. Dan memang supaya untuk ikan koinya pun ini bisa lebih leluasa. Kalau bayangin bahwa ada under gravel setelah cor, setelah bottom drain itu kan paling enggak kita butuh space 25 Iya, cm lagi kan betul. untuk pipa kelabang dan lain-lain, artinya makin dangkal. Nah ini pun juga space kolamnya ini nggak terlalu besar, total kolam 20. plus filter 20 kubik, 20 tonase. Nah itulah teman-teman, jadi memang tadi pun ada saudara beliau ke sini, ada istri beliau, kebetulan beberapa saudaranya dan di luar kota mengalami kendala yang sama, jadi kolamnya salah, ikannya pada sakit, ikannya pada mati, bukan jadi hobi malah jadi jengkel. Seperti itu. Nah nanti rencana setelah ini beres biar lihat hasilnya. Saya juga tadi udah bilang, nah kemungkinan nanti untuk yang di Purwodadi atau luar kota atau apa ya kita nanti bisa bantu juga. Belum pernah juga ya. Belum pernah juga, karena memang terus terang begini teman-teman, kita harus bicara fakta ya. Ya, ini fakta. sekali lagi bukan kita mau nyerang siapapun. Betul. Ya. Memang banyak yang penghobi di luaran sana atau yang pengen punya kolam dan koi di luaran sana, yang waktu awal-awal itu uang belajarnya itu hilangnya lumayan banyak. Iya, karena sekali lagi teman-teman ngerjain kolamnya dengan kontraktor yang seadanya. Betul. Sistem filternya salah, sistem kolamnya salah, dan biasanya budgetnya nanggung. Atau bahkan yang lebih parah cari yang murah-murah gitu loh. Itu malah biasanya malah jadi apa ya? Jadi uang belajar. Uang belajar, dan ya itu begitu nanti udah ngerasain kolam yang bener, sistem yang enak, maintain yang isi, hasil kolam airnya juga keren, kolam ikan koinya juga keren, udah beda gitu loh. Makanya kan sekali lagi saran saya ya perhatikan bener-bener, bukan cuman Blaze kok, teman-teman bisa searching di Indonesia ini saya bilang kontraktor yang sudah kapasitasnya sangat mumpuni untuk standar kolam koi itu udah banyak. Tinggal masalah selera sistem ya. Cocok-cocokan lah, itu sekali lagi kita nggak bisa bahas ya. Nah oke, nah teman-teman saya mau sodorkan, jadi saya bicara dengan Aan ini tim leader yang di project ini. Di Semarang juga masih ada satu lagi, kemungkinan setelah ini dia ke Jogja, jadi ya deket-deket Bogor awal bulan. Ya. Bogor awal bulan, paling jauhnya dia Bogor ya, itu pun dia udah ngomong Pak izin ya boleh bolak-balik ya silahkan gitu ya. Gitu loh. Padahal kamu dipanggil Koincun ke Lombok. Iya. Ya Koincun. Ya siang kok pengen nyoba berenang kok, belum pernah nyoba berenang nih. Nah teman-teman, tema yang saya sodorkan ini sebetulnya lebih banyak ke minimalisnya ya. Ya minimalis. Kita bahas dulu. Bener. Nanti area air terjun ini dindingnya tadinya itu kan yang air dari atas ngalir ke bawah nih teman-teman. Itu nanti kita hilangin. Karena itu nanti maintainnya ini sangat susah lah, nanti jadinya kayak gini nih. Nah, lumut-lumut kotornya ini tuh lihat seperti ini. Jadi nanti kita di sini main batu keluar masuk yang temanya minimalis seperti ngetrap, bawahnya permainan lampu. Sehingga nanti apa ya diharapkan itu maintainnya merawatnya nggak sulit lah seperti itu. Nah di kanan kiri ini pilar ini nanti temanya seperti batu alam atau decking yang corak kayu vertikal. Landscape-nya hanya di area sini kanan.
batu-batu. Nah, ingat sekali lagi teman-teman, kenapa Pak kok naturalnya nggak keliling semua? Setiap case, setiap lokasi, berbeda. Setiap rumah, setiap estetika atau desain yang kita kejar itu temanya berbeda. Kalau ini kita kelilingin semua, satu penuh, kedua nggak matching juga dengan bentuk-bentuknya. Dan bentuk rumahnya juga minimalis. Nanti desainnya sudah ada, tolong ditampilin juga ya beberapa desain-desainnya. Dan ingat sekali lagi teman-teman, kita berkali-kali ngomong dengan customer juga bahwa desain ini hanya sebagai gambaran. Waktu jadinya customer rata-rata pada komplainnya karena lebih bagus hasilnya. Karena gambarnya memang ya intinya untuk apa ya. Bahkan terakhir saya yang di Semarang ini, yang di Pusponjolo, yang di Anggrek Seroja udah nggak pakai gambar karena pakai gambar, karena ya sekali lagi saya ngomong untuk gambar dan lain-lain kita butuh waktu. Kalau memang buru-buru kerjain, percaya dengan kita pasti akan kita setkan yang bagus, ya jalan. Monggo. Seperti itu. Nah teman-teman, kita bahas dulu mengenai konstruksi. Noval, Mas Aan mungkin juga bisa arahkan ke yang dindingnya baru cor keliling. Jadi ini kolam lama ini sudah hampir 99% kita bongkar total. Nah, Noval mungkin agak maju ke depan, Val. Tunjukin konstruksinya cor yang baru ini 25 cm lebih. Tebel, pol. Nah, tebel sekali. Besinya pun itu ulir yang 10 atau 12 itu ya. Saya lupa lah. Pokoknya Aan juga dengan orang sipil udah tahu lah. Nah, teman-teman, kenapa sih kita kuatin? Karena yang pertama ini tonasenya cukup besar, 20 tonase. Dan Noval lihat nih, Mas Aan juga kemarin kita kesini ya. Tembok retak-retak ini udah banyak banget di daerah sini. Kalau Mas Aan juga perhatikan tuh, rata-rata sudut-sudutnya itu retak. Entah mungkin karena konstruksinya yang lama, saya nggak tahu juga, atau mungkin tanahnya ada pergerakan. Tapi daripada saya gambling pakai cor yang minim atau tipis, nanti kalau retak dan bocor dan lain-lain saya juga ikut repot, customernya juga repot. Ya udah kita borosin. Ya, borosin. Dan itu kita sampaikan ke customer, Pak, maaf ya Pak, untuk konstruksinya agak lebih boros dikit karena begini-begini. Beliau oke gitu loh. Dan kalau Mas Aan, Noval shoot juga, semua dinding kolam filter itu berdiri sendiri. Ingat ya, itu catatan penting. Jangan misalkan ini ada tembok, yang dinding sini, ini numpang tembok. Nah, itu pasti banyak masalahnya, banyak bocornya. Untuk estetika pun, ini kita dindingnya juga sendiri. Jadi jangan diirit-irit, jangan diminim-minim, nanti malah buat teman-teman yang sesama kontraktor juga, malah jadi masalah. Seperti itu. Terus hal sepele juga, kemarin beliau juga sempat, Pak, wah ini tripleknya baru semua yang dipakai backcasting. Betul. Kalau saya mau ngirit lagi, Mas Aan mau ngirit, bekas yang proyek A kita bawa sini kita pakai. Tapi nanti meletot-meletot teman-teman. Jadi sekali lagi, kadang tuh hal-hal yang memang nilainya lumayan sih. Kita beli triplek baru, kayu baru itu juga jutaan. Tapi buat kita, daripada kita ngirit-ngirit dan mau pengen cari untung lebih, tapi malah hasilnya nggak maksimal, nggak sempurna, ya mendingan itu jangan dilakuin. Nanti habis ini gimana? Buang. Udah nggak kepake gitu loh. Jadi sekali lagi setiap proyek kenapa sih ada kontraktor yang bisa harga lebih murah dan lain-lain? Teman-teman perhatikan detail per detailnya itu. Saya percaya satu hal, ada harga ada rupa. Udah, itu aja ya. Kita langsung bahas. Nah, filter ini memang tidak terlalu besar teman-teman, kapasitas ini hanya 30%. Tapi nanti penggunaan media ini sudah menggunakan yang premium BioCube, plus pompanya juga flow-nya itu hampir 2 kali lipat dari kapasitasnya. Nah, kemarin ada customer yang konsul ke saya, pompa makin besar, makin gede, wah sampai muternya sejam 5 kali, itu belum tentu bagus juga. Jadi semuanya itu, percaya saya teman-teman, semuanya itu harus pas, harus tepat pada porsinya gitu loh. Kalau kita sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang over juga hasilnya nggak bagus. Terutama untuk pengaturan arus, itu nggak boleh terlalu kenceng ya, karena nanti itu untuk sedotan bottom drain, skimmer dan kotoran melayang itu nggak akan bisa sempurna kalau terlalu kenceng. Jadi sekali lagi, kita mau keeping ikan koi, yang kita mau nikmatin keindahannya, bukan keeping ikan salmon ya. Nah, kalau ikan salmon arusnya harus kenceng, arus ya. Jadi kadang saya kalau ditanya, Pak, katanya arusnya harus kenceng ya Pak, biar koinya jumbo sama bulky, itu ya aduh bingung. Bahan ikan sekali lagi teman-teman. Nah, kalau arus sendiri itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Ya, pertama dia untuk sirkulasi. Ya, contoh memang dia perputaran dari kolam, ini sedikit edukasi ya. Perputaran dari kolam menuju ke filter sampai balik lagi menjadi air bersih, proses nitrifikasi terjadi, balik lagi jadi air bersih. Itu kan hanya muter secara sistem filter. Betul kan? Tapi di area kolam ini kan apalagi kedalaman 1 meter lebih. Ada level air atas, level air tengah, level air bawah. Setuju ya? Ini simpelnya ya teman-teman ya, untuk teman-teman bisa belajar. Nah, pertanyaannya, kalau sistem nitrifikasi dan filtrasinya bagus, tapi sirkulasinya yang di kolam ini nggak bagus,
air itu akan banyak yang jenuh dan stuck Jenuh. juga. Terus kemudian saat ikan makan, kotoran melayang, sisa makanan, sisa-sisa lumut melayang dan lain-lain, itu penyerapannya ke skimmer bottom drain apa juga kurang tidak ya. sempurna tanpa Iya. arus. Makanya saya selalu bilang, Pak, boleh nggak kolam tanpa arus? Jangan. Kalau tanpa air terjun, Pak, masih oke. Gitu loh. Jadi arus itu lebih penting dari air terjun sebagai output. Nah, ini sedikit input. Bisa buat oksigen juga ya, Pak Di? Ya, oksigen otomatis lah, karena kan ada air keluar dari pipa kecil-kecil seperti itu. Tapi intinya, bukan saya sekali lagi nggak mau jelaskan ya, untuk menjelaskan ini memang agak sulit, tapi memang yang satu yang saya sering pesen ke teman-teman, terutama kontraktor, ataupun customer yang mau memilih kontraktor, jam terbang itu penting, Mas. Penting. Kamu ingat nggak 2 tahun yang lalu kamu pertama Ya. kali bikin kolam di Blok L? Betul. Dikit-dikit Belajar. bingung, dikit-dikit salah, dikit-dikit kaku. Sekarang dia feelingnya jalan. Oh, kemarin malah dia ini kayaknya bottom drain-nya kalau 1 kurang, saya bikin 2, saya kasih 3-in dengan kemiringan sekian dan lain-lain. Itu bicara jam terbang, teman-teman. Nggak ada teori baku. Oh, ini arusnya di sini, skimmernya di sini, overflow-nya di sini, dripping-nya di sini. Sekali Menyesuaikan. lagi, itu semua bicara jam terbang. Dan memang orang-orang seperti kami, satu hal yang sulit sekali untuk ditiru atau dicontohnya adalah mengenai jam terbang. Betul. Ya, itu yang sulit. Jadi, oh ini ada Pak, kontraktor senior dari 1945. Wah, Indonesia belum merdeka tuh, dia udah bikin kolam kan, kasarannya gitu. Tapi udah nggak pernah buat kolam dan jam terbangnya kurang. Iya. Itu akan kalah dengan kontraktor baru yang jam terbangnya tinggi, ngerti nggak Betul. maksud saya? Jadi teori dan praktek itu menurut saya memang sama-sama penting, tapi praktek atau jam terbang itu jauh lebih penting. Sama kepeduliannya juga sih, Pak Di. Ya, setiap kolam selesai, setiap project selesai, saya selalu diskusi dengan tim leader atau AAN. Nah, apa yang kurang maksimal, apa yang ke depan diperbaiki, itu kita terus evaluasi terus ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita bicara sebelah kirimu, Mas. Nah, ini bekas filter yang lama. Tadinya itu memang filter rencana mau saya taruh sini, kolamnya saya mentokin sini. Tapi ketemu cakar ayam ini, ketemu tekuan ini nggak enak juga. Ya. Udahlah, di sini nanti jadi landscape dry garden. Yang mirip-mirip yang kita buat di Pusponjolo itu loh. Iya. Jadi itu nanti ada batu estetik, ada pohon bonsai, ada koral, ada split. Ya intinya supaya manis dengan permainan lampu. Nah terakhir kita bahas ini yuk. Nah makanya kalau sama Blaze itu semua pasti dipikirin. Komplit. Komplit, karena saya punya prinsip bahwa jangan kolamnya tok bagus, kolamnya baru bagus, tapi sekitarnya kok kurang mendukung. Nah ini kan lahan kosong nih nantinya nih, An. Ya. Nanti saya bahas ke kamu ya. Kalau ini cuma dikasih meja kursi ngadep ke sini, secara kita mandang ke sini tuh meja Malah kursinya itu agak mengganggu pemandangan. Betul. Makanya nanti saya punya pikiran, kursinya ini saya bikin kayu, nempel ke dinding, itu letter L. Letter L-nya tapi hanya sampai depan kolam dan pendek. Pendek. Nah, nanti ada estetika lampu di bawahnya, ada sedikit taburan koral dan landscape. Intinya supaya area ini juga hidupan. Betul. Gitu loh. Jangan cuman pelong batu alam gini tok, ketemu batu alam, kayaknya nanti kesannya tuh kayak malah kita nonton ke sini kosong dulu nih. Iya. Tapi kalau tadi nanti saya coba gambar sama plan kan ya, ada kursi yang letter L atau letter T di sudut sini dengan tema-tema kayu dan kayunya mendukung dengan landscape-nya sesuai dengan desain yang kita konsep juga. Itu apik, dalam artian apik tuh orang mau nongkrong di sini betah gitu loh. Nanti tinggal kasih meja kecil pendek, ngopi pagi-pagi di sini contoh ya, kita taruh kopi, taruh teh sambil feeding ikan, sambil minum. Itu kita nanti konsepin. Nah, sekali lagi saya biasanya itu nanti gampang karena yang penting kolam utamanya beres dulu. Saya sket oret-oret, Pak mau nggak landscape-nya yang sini saya garapin sekalian begini bla bla bla, anggarannya sekian, oke ya kita kerjain. Kalau nggak apa-apa juga. Kita Karena kita bantu ya, Pak. hanya bantu supaya tujuannya area ini kolam barunya udah keren, sistem filternya udah keren, desainnya udah keren, landscape-nya yang di sini air terjun baru udah keren, didukung dengan sekitarnya juga bagus. Seperti itu tujuannya ya. Nah mungkin itu kamu ada tambahan lagi nggak kemarin selain masalah pondasi yang kena filter sedikit? Udah sih ya. Yang lain ada kendala ya? Sama tadi udah remukan sama ini. Sama Pak, ini kayaknya memang harus buatin saluran drainase. Saluran itu udah dibikin. Itu nanti kan tak tarik ke sini, lari ke sana. Karena nek hujan ini tak lihat dari atas genteng ini. Betul. Dia memang jatuhnya tidak langsung ke kolam, tapi tumpahi ke area sini airnya cukup banyak. Nek tidak ada drainase ini ngecembung nanti takutnya. Tuh teman-teman lihat tuh, shoot. Retak semua. Tak semua. Nah, jadi kalau teman-teman kontraktor ke sebuah lokasi proyek, bangunan utamanya itu banyak retak, saran saya konstruksinya didobelin. Itu aja udah. Daripada kita resiko. Ya kita bukan nuduh konstruksinya yang jelek atau apa ya, tapi kan
Oh, mungkin daerah Pasadena itu memang saya dengar-dengar rodok gerak Mas tanahnya. Dan samping kan itu kan jalan tol, Kade. Oh. Samping persis di jalan tol. Jadi kan banyak getaran dari mobil gede-gede, tonase besar. Kayak di Puri kan, di Puri itu kan akuarium enggak apa-apa, tiba-tiba pecah. Ya. Ya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga nanti video yang berikutnya sudah proses finishing, sudah proses running. Aan dan tim juga nanti setelah dari sini siap-siap ke kota Bogor. Kemungkinan Bogor ini ada 2 proyek besar juga. Plus nanti kalau jadi yang dari Red 88 Galeri ini super keren. Greenhouse 30 kolam. Nah, bisa bayangin saya lagi oret-oret sama konsep 30 kolam. 30 kolam. 30 kolam lahannya 5.000 meter. Boleh. Ya, dan itu nanti saya juga udah janji sama beliau, salah satu cirinya Blaze saya nggak mau bikinin yang standar. Standar, ya. Jadi kesannya tuh nanti seperti masuk ke ruangan yang nuansa tropis, nuansa hutan, di dalamnya kolam-kolam arwana, dan itu nanti konturnya. Nah ya nantilah, tunggulah. Jadi sekali lagi teman-teman kemarin, Pak kapan sabar. Kita deal aja belum, konsep aja juga belum mateng, dan customernya juga ngerti karakter kita bahwa saya kepengen berikan yang terbaik, makanya tema desain dan lain-lain sedang saya konsep terlebih dahulu. Oke, Mas Aan, saya pikir sudah tidak ada masalah, nggak ada kendala. Aman. Besok anak-anak bisa lanjut. Dan kita nanti pasti akan update di video berikutnya ya. Saya Adi Kurniawan, Aan dan Noval unjuk diri. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, subscribe. Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye. Yeah, let's go. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is to have believe. I'm gon' make it to the top, cause I never stop. My own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe, and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe, and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. Make a deal with yourself, you'll get after it. Find something that you love, call it passionate. Or find some passion and leave it behind, gotta quit. Your journey starts now, time to make it happen then. You could be great, have it your way. Served up like some room service on a nice plate. The high life is only hours a day away from making a change to the life that you chase on. New year, new you, new day. Go prove to yourself you could do anything you wanna do. When you set your mind to something big that you choose, break it down to the root, chip away, gotta move. Push past all your limitations. Right now consider this an invitation. Make your worth go up like inflation, and start chasing your dreams, stop waiting. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe, and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe, and you will succeed. Put